informasikan lagi dalam menyambut datangnya bulan Ramadan, Masjid Mu'adz bin Jabal dengan tema Ramadan bertabur pahala akan mengadakan serangkaian kegiatan di mana menggunakan dana total 400 juta rupiah. Bagi jamaah yang membawa anak-anak agar dapat menjaga agar tidak mengganggu jalannya kajian, dan jangan lupa untuk mengaktifkan fitur silent pada handphone masing-masing. Untuk pertanyaan hanya dapat dilakukan melalui WA di nomor 0877 8002 8005. Saya ulangi 0877 8002 8005. Kami informasikan bahwa kajian saat ini bisa disimak melalui live streaming di YouTube, Facebook, Instagram, dan Telegram Masjid Mu'adz bin Jabal. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Untuk Ustadz falyatafadhol mashkuro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul ardi was samawat. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul bariyat sallallahu alaihi wa ala sahbihi wal ali waz zawjat, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, barakallahu fiikum. Alhamdulillah atas taufik, nikmat dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan di Masjid Mu'adz bin Jabal di malam hari ini untuk menghadiri majelis ilmu yang insyaallah ini merupakan ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mari kita luruskan kembali terlebih dahulu niat kita datang ke majelis ini agar kita mendapatkan pahala yang terbaik dalam menghadiri majelis ini, dan kemudian ana ingatkan agar menjaga adab-adab bermajelis supaya kita mendapatkan keberkahan yang paling besar selama berada di majelis ilmu karena kita menjaga adab-adabnya. Kemudian terkait dengan topik yang akan kita bahas tadi sudah disebutkan, yaitu bagaimana lisan itu bisa menjadi penyebab kita ini masuk surga, sebagaimana dia juga bisa menjadi penyebab kita masuk neraka. Tidak kita ragukan ayyuhal ikhwah bahwa memiliki lisan adalah nikmat besar sebetulnya ya. Makanya Allah mengungkit nikmat ini. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahu najdain. Bukankah kami telah menciptakan untuk manusia itu kedua mata, kemudian satu lisan dan kedua bibir, lalu kami memberinya naluri kepada dua hal. Wa hadainahu najdain, najdul khairi wa najdus syarr. Dalam tafsir disebutkan ada naluri untuk berbuat baik, sebagaimana ada juga naluri untuk berbuat tidak baik. Setiap manusia punya dua potensi ini. Nikmat lisan adalah nikmat yang luar biasa ayyuhal ikhwah. Karena dengan lisan itu manusia memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh makhluk hidup lainnya, seperti binatang. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang manusia ini. Qala Allah taala Ar-Rahman 'allama al-Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Ar-Rahman, yang dipenuhi dengan rahmat. 'Allamal Qur'an, dia yang mengajarkan Al-Qur'an.
khalaqal insan, dan dia juga yang menciptakan manusia, 'allamahul bayan, lalu mengajari manusia itu pandai berbicara. Kalau cuman punya lisan, binatang juga punya lisan kan? Kalau cuman punya bibir, binatang juga banyak yang punya bibir. Kalau cuman punya pita suara, binatang juga banyak yang punya pita suara. Apalagi gigi, binatang juga banyak yang punya gigi. Tapi yang pandai berbicara cuman manusia. Berarti bicara itu nikmat bukan? Nikmat. Akan tetapi nikmat ini seperti pedang yang bermata dua, ya ikhwah. Kalau kita tidak jaga nikmat ini, dia bisa berbalik menjadi kecelakaan besar. Ya. Jadi pertama kita mesti fahami dulu nikmat lisan adalah nikmat yang besar, yang dengannya kita bisa mengucapkan 2 kalimat syahadah, dengannya kita bisa zikrullah, dengannya kita bisa mengungkapkan maksud keinginan kita dengan sangat mudah. Bayangkan ketika manusia dicabut nikmat lisannya, jadi orang bisu, susahnya kayak apa dia mau komunikasi? Bahasa isyarat, nggak semua orang paham bahasa isyarat, ya. Dan betapa capeknya dia ketika ingin mengungkapkan sesuatu harus dengan gerakan-gerakan. Ya, nikmat yang luar biasa memiliki lisan. Oleh karena itu, pandai-pandailah kita menjaga nikmat yang satu ini. Al-Quran mengingatkan bahwa ucapan yang baik itu bisa menghantarkan kepada jannah dalam surat Al-Hajj ayat ke-24. Qala Allah Ta'ala wa hudu ila at-tayyib minal qawli wa hudu ila siratil hamid. Dan mereka itu, orang-orang yang beriman itu diberi petunjuk untuk mengucapkan yang baik-baik, dan mereka diberi petunjuk kepada jalan Allah yang maha terpuji. Yang jalan itu apabila kita istiqomah di atasnya, kita akan mencapai jannah. Jadi ada kaitan antara seseorang masuk jannah dengan seseorang bisa menggunakan lisannya untuk mengucapkan yang baik. Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, beliau menjelaskan bahwa yang maknanya ya, ucapan yang baik itu dalam ayat ini merujuk kepada kalimatut tauhid, la ilaha illallah, zikrullah, tasbih, tahmid, takbir, tahlil, istighfar, sholawat, dan semua perkataan lain yang mengandung kebaikan, amar ma'ruf, nahi mungkar, menyebarkan ilmu, ya, menyampaikan ayat, hadis dan semisalnya. Kemudian Nabi SAW dalam sebuah hadis yang cukup terkenal, ya, beliau mengatakan sebagai berikut: Innar rajula la yatakallamu bi kalimatin min ridwanillah la yulqi laha balan. Innar rajul la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah. Innal abda, ya, seorang hamba terkadang dia mengucapkan perkataan-perkataan yang itu diridhai oleh Allah. La yulqi laha balan, dia tidak pernah demikian memperkirakan dampaknya. Tapi yang dia ucapkan itu adalah perkataan yang diridhai oleh Allah. Dia tidak pernah menyangka dampak yang ditimbulkannya. Yarfa'uhullahu biha darajat. Tapi gara-gara ucapannya itu Allah mengangkatnya beberapa derajat, beberapa tingkat. Wa innal abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Bisa juga sebaliknya.
Dia mengucapkan ucapan-ucapan yang itu mengandung kemurkaan Allah tanpa dia pernah memprediksi dampaknya. Tidak terlintas di benaknya bahwa dampaknya akan sedahsyat itu, semengerikan itu. Dan gara-gara ucapan itu, dia terjerumus dalam jahanam. Ini hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah dalam Sahih Muslim dan Sahih Bukhari juga, muttafaqun alaih. Abu Hurairah juga meriwayatkan hadis yang redaksinya itu lebih panjang lagi dari ini. Ada kronologi yang sangat menarik. Walaupun maknanya tidak jauh dari hadis ini, ya. Itu diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dalam Musnadnya dari seorang tabi'in yang bernama Damdam ibn Jaus. Damdam ibn Jaus qal dakhaltu masjid al-Madinah abtaghi sahiban li. Aku memasuki masjidnya kota Madinah. Biasanya kalau disebutkan begini yang dimaksud adalah Masjid Nabawi. Ya. Saya ingin ketemu dengan teman saya di situ. Fa idza ana bi rajulin barraqith thanaya. Tiba-tiba aku berpapasan dengan seorang laki-laki yang gigi serinya itu putih berkilauan. Wa ila jambihi rajulun ad'aju abyadu jamil, dan di sebelahnya ada seorang laki-laki yang berkulit putih dan tampan. Wa idza huma fi dhillil masjid. Kedua orang ini sedang berteduh di bawah bayang-bayang tembok Masjid Nabawi. Qala fada'ani asy-syaikhu. Maka salah satu dari orang itu memanggilku, yang sudah kelihatan lebih berumur itu memanggilku. Faqala ya Yamani, hai orang Yaman, dipanggil itu. Jadi Damdam bin Jaus ini orang Yaman. Ya Yamani, qala faji'tu. Maka aku datang menghampiri yang memanggilku tadi. Faqala la taqulanna li ahadin wallahi la yudkhilukallahu al-jannah. Kamu ya, dinasihati sama Pak tua ini. Kamu jangan pernah bilang ke orang, demi Allah, Allah tidak akan masukkan kamu ke dalam jannah. Jangan pernah ngomong seperti itu. Nasihatnya si Syekh ini ya, orang tua ini kepada Damdam ibn Jaus al-Yamani. La taqulanna li ahadin wallahi la yudkhilukallahu al-jannah. Wallahi la yaghfirullahu lak, atau ucapan lain yang artinya demi Allah kamu enggak bakal diampuni sama Allah. Mustahil Allah mengampunimu, misalnya gitu. Qultu man anta yarhamukallah. Dengan penuh keheranan Damdam ibn Jaus ini bertanya, lah kamu ini siapa? Semoga Allah merahmatimu. Qala Abu Hurairah. Aku adalah Abu Hurairah. Qultu ya Abu Hurairah, wallahi laqad ibta alayya amran kuntu aquluhu li ahli wa li khadami idza ghadibtu alaihim. Demi Allah wahai Abu Hurairah, peringatan yang barusan kau tujukan kepadaku itu adalah ucapan yang biasa aku lontarkan kepada istriku, anak-anakku, atau pembantuku kalau aku sedang emosi kepada mereka. Jadi kalau istriku bikin aku marah, bikin jengkel, aku ucapkan itu, biasa aku mengucap, wallahi kamu gak bakal masuk surga, Allah gak bakal ngampuni kamu. Dilontarkan kata-kata itu kepada anak istrinya, kepada pembantunya. Qala Abu Hurairah kemudian mengatakan, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang atau mengatakan, kana rajulani mutawakhiyain. Dulu di zaman dahulu itu ada dua orang yang bersaudara. Fakana ahaduhuma mujtahidan wal akharu mudhnibah. Salah satu dari mereka itu ahli ibadah,
Yang satu lagi sebaliknya, ahli maksiat. Kana al-mujtahidu yaqulu lil mudhnib aqsir. Yang ahli ibadah ini sering nasihati si ahli maksiat, aqsir, sudahlah, berhenti, jangan terus-terusan berbuat dosa kayak begini. Jawabannya si ahli maksiat apa? Khallini wa rabbi. Udahlah, biarkan itu urusanku sama Allah. Ya. Khallini wa rabbi. Hatta wajadahu yawman ala 'azimatin. Terus aja tiap kali diingatkan jawabannya gitu, udah biarkan itu urusanku sama Allah. Suatu ketika si ahli ibadah ini mendapati saudaranya sedang berbuat dosa besar. Nggak dirinci apa dosa besarnya, pokoknya dosa besar itu. Maka dia mengatakan, "Aqsir, stop, jangan kamu lakukan itu." Jawabannya juga sama, "Khallini wa rabbi." Bu'itha alayya raqiban, kamu emang diutus untuk mengawasi aku sama Allah. Allah nyuruh kamu sebagai pengawasku. Tambah ya sama si ahli maksiat. Apa kata si ahli ibadah? Faqala wallahi la yudkhiluka Allahul jannah. Si ahli ibadah ini bilang apa? Demi Allah, gak bakal Allah masukkan kamu dalam surga. Dia bersumpah mengatasnamakan Allah bahwa Allah tidak mungkin memasukkan dia ke dalam surga. Artinya Allah gak mungkin ampuni dosamu. Faba'atha ilaihima malakan faqabadha arwahahuma. Tidak lama berselang Allah mengutus malakul maut kepada mereka berdua ini, kedua saudara ini. Diwafatkanlah kedua orang saudara ini. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala lil mudhnib udkhulil jannata bi rahmati. Maka kemudian Allah berkata kepada si ahli maksiat, silahkan kau masuk jannah karena rahmatku. Sedangkan kepada si ahli ibadah ini, wa qala lil akhar akunta qadiran ala ma fi yadi? Kamu bisa menghalang-halangi yang ada di tanganku. Kamu bisa menghalang-halangi ampunanku. Atastati' an tamna'a 'abdi rahmati. Kamu bisa mencegah hambaku dari mendapatkan kasih sayangku. Adkhiluhun nar. Masukkan dia ke dalam neraka. Ya, perintah Allah kepada para malaikat. Qala Abu Hurairah. Abu Hurairah kemudian menimpali, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kemudian berkomentar tentang peristiwa ini. Takallama bi kalimatin aw baqat dunyahu wa akhiratahu. Si ahli ibadah itu mengucapkan satu kalimat yang menghancurkan dunia dan akhiratnya dia sekaligus. Bayangkan, ahli ibadah loh. Ahli ibadah gara-gara tidak menjaga lisannya. Bukan gara-gara dia meninggalkan sholat, bukan gara-gara dia meninggalkan puasanya, bukan gara-gara dia menghentikan sedekahnya, atau menghentikan kebiasaan zikirnya, kebiasaan ngajinya, bukan. Gara-gara apa jemaah? Kalimah, satu kalimat yang terlontar dari mulutnya dia hancurkan apa yang sudah dia bangun selama ini. Nasibnya di akhirat pun dia gadaikan. Nah, jadi hadis ini menunjukkan ayyuhal ikhwah betapa lisan itu bahaya. Bahaya sekali. Satu kata terlontar itu bisa merusak amalan bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Innal abda la yatakallamu bi kalimatin min sakhatillah. Kena di sini dia. Hamba ini mengucapkan kata-kata yang itu sebetulnya dimurkai oleh Allah tanpa dia pernah memperkirakan dampaknya, dan gara-gara itu dia terjerumus ke dalam neraka jahanam. Sebaliknya, ini contoh manusia yang mengucapkan perkataan yang diridhai oleh Allah ya.
di hadis yang diriwayatkan juga oleh Abu Hurairah. Ya. Masih berkaitan dengan bab lisan, tapi kisahnya kisah lain ini. Hadisnya muttafaq alaih. Inna abdan, kata Nabi, asaba dzamban. Ada seorang hamba yang habis berbuat dosa besar. Wa rubbama qala adznaba dzamban. Setelah dia berbuat dosa besar ini, dia berkata begini, Rabbi aznabtu. Ya Allah, wahai Tuhanku, aku telah berbuat dosa. Ngaku dia. Faghfirli, maka ampuni aku ya Allah. Kata-kata faghfirli, pengakuan dosa, itu ucapan yang diridhai Allah enggak? Diridhai Allah. Dia habis berbuat dosa ini, tapi dia mengucapkan kata-kata yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa jawaban Allah? Qala Allah, qala rabbuhu, a'alima 'abdi anna lahu rabban yaghfiru adh-dhanba wa ya'khudhu bidh-dhanb. Hambaku tahu rupanya bahwa dia punya Tuhan yang bisa mengampuni dosa dan juga bisa menimpakan siksa gara-gara dosa. Dia sadar, ghafartu li abdi, aku ampuni hambaku. Aku ampuni. Thumma makatha ma syaa Allah, thumma asaba dzamban. Kemudian sekian waktu berselang. Sejauh yang Allah kehendaki, dia enggak berbuat dosa, sehingga suatu saat dia berbuat lagi dosa besar. Thumma makatha ma syaa Allah, thumma asaba dzamban aw adznaba dzamban faqala rabbi adznabtu. Sama, setelah dia berbuat dosa, dia kembali mengeluh, mengakui dosanya di hadapan Allah. Ya Allah, aku telah berbuat dosa. Faghfirli, maka ampuni aku. Allah mengatakan, A'alima 'abdi anna lahu rabban yaghfiru adh-dhanba wa ya'khudhu bihi. Hambaku sadar lagi bahwa dia memiliki Tuhan yang bisa mengampuni dosanya dan bisa juga menghukum gara-gara perbuatan dosa itu. Ghafartu li 'abdi, aku ampuni dia. Thumma makatha ma syaa Allah, thumma adznaba dzamban. Kemudian sekian waktu berselang, kembali dia terjerumus dalam dosa besar lagi. Dan lagi-lagi dia mengatakan, Rabbi asabtu au qala adznabtu akhar. Ya Allah, aku terjerumus lagi dalam dosa besar lainnya. Faghfirhu li, ampunilah dosa itu untukku ya Allah. Allah juga kembali menjawab, a'alima 'abdi anna lahu rabban yaghfiru adh-dhanba wa ya'khudhu bihi. Dia tahu ternyata ada Allah yang bisa mengampuni dosa dan juga bisa menghukum karena dosa. Ghafartu li 'abdi, ghafartu li 'abdi, ghafartu li 'abdi. Aku ampuni hambaku, aku ampuni hambaku, aku ampuni hambaku. Falya'mal ma syaa. Silahkan dia beramal sesuai yang dia inginkan. Artinya apa? Bukan dia disuruh bebas berbuat dosa. Selagi kamu terjerumus dalam dosa, kamu ikuti dengan taubat yang penuh dengan penyesalan, maka tetap Allah akan ampuni. Ya, bukan Allah nyuruh dia berbuat dosa, tidak ya. Ya, hadis ini juga menguatkan kembali bahwa kata-kata yang baik itu efeknya luar biasa. Makanya dalam hadis terakhir dalam Sahih Bukhari, lagi-lagi hadisnya Abu Hurairah. Ya. Hadisnya antum mesti pernah dengar semuanya. Kalimatani khafifatani 'ala al-lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila ar-rahman, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Dua kalimat yang berat dalam timbangan, ringan dalam pengucapan dan dicintai oleh Ar-Rahman, yaitu subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Lagi-lagi itu amalan lisan. Dia bisa menjadikan timbangan kita itu berat. Dan tidak pernah melelahkan. Bayangkan kalau seseorang harus bekerja dengan fisiknya untuk mendapatkan timbangan yang berat. Ini tidak perlu bekerja dengan fisik, tidak perlu berkeringat, bercucuran keringat, ya. Cukup diucapkan, hanya beberapa detik dia mengucapkan itu.
Dalam hadis yang lain, subhanallah, apa namanya, at-tuhuru syatrul iman, walhamdulillahi tamla'ul mizan. Wa subhanallahi walhamdulillah tamla'ani atau tamla'u ma baina as-sama'i wal ard. At-tuhur, bersuci, itu adalah separuh dari keimanan. Ucapan alhamdulillah itu akan memenuhi timbangan. Ucapan subhanallah walhamdulillah akan memenuhi ruang yang ada antara langit dan bumi. Luar biasa. Kata-kata yang sangat singkat. Jadi lisan ini kalau kita kendalikan luar biasa dampaknya. Kata-kata yang baik yang diucapkan oleh seseorang, kemudian dari situ dia bisa mengingatkan orang lain sehingga berhenti dari dosanya, atau sehingga dia bisa melaksanakan amal soleh, maka bagi orang yang mengajaknya ini mendapatkan pahala seperti pelaku amal soleh itu. Lagi-lagi ini juga amalan lisan, ya. Ad-dalu 'alal khairi mithlu ajri fa'ilih. Orang yang menunjukkan seseorang kepada suatu kebaikan, dia akan mendapatkan pahala seperti pelaku kebaikan itu. Jibril alaihi salam suatu ketika datang sebagai sosok laki-laki misterius tak dikenal. Pakaiannya putih bersih, rambutnya hitam, legam, klimis, tidak ada bekas-bekas debu safar, tapi nggak ada yang kenal. Aneh. Kalau orang dari luar harusnya ada bekas-bekas safar, dan kalau orang itu orang di dalam sini nggak dari luar, kenapa nggak ada yang kenal? Aneh. Ternyata dia malaikat yang sedang menjelma jadi manusia. Datang dia tanya, ya Muhammad akhbirni anil Islam. Apa itu Islam? Dijelaskan sama Nabi. Apa itu iman? Dijelaskan sama Nabi. Apa itu ihsan? Dijelaskan sama Nabi. Kapan hari kiamat? Nabi bilang, saya nggak lebih tahu daripada kamu. Apa tanda-tandanya? Tanda-tandanya 1, 2, 3. Terus menghilang. Beberapa waktu kemudian Umar ditanya, kamu tahu siapa itu? Allah dan Rasulnya lebih tahu, kata Umar. Itu Jibril mendatangi kalian untuk ngajarin kalian agama. Padahal cuma tanya. Yang menjelaskan Nabi. Ya. Tapi dia mendapatkan fadilah seperti yang mengajarkan agama. Itu juga karena amalan lisan. Ya. Jadi luar biasa lisan ini. Tapi hati-hati juga. Kalau kita sembarangan, wah ini luar biasa. Makanya Nabi pernah berpesan kepada Mu'adz setelah mengajarkan kepadanya, ala adulluka ala abwabil bir, ala abwabil khair. Mau enggak aku tunjukkan kamu pada pintu-pintu kebajikan? Mau ya Rasulullah? Mau. Beliau menyebutkan apa namanya? Asyamu junnah. Puasa itu adalah perisai tameng. Was-sadaqatu tudfi'ul khati'ah. Sedekah itu bisa memadamkan, bisa menghapuskan dosa. Wa salatur rajuli fi jayfi, dan seterusnya disebutkan macam-macam. Ujung-ujungnya beliau mengatakan, ala adulluka ala milaki dzalika kulli. Mau enggak aku tunjukkan kepada suatu ibadah yang merangkum segala kebaikan yang ada pada ibadah-ibadah yang tadi itu. Wah, mau ya Rasulullah, ibadah yang istilahnya universal ini. Fa akhadha bilisanihi, sambil menunjuk lisannya, beliau pegang terlebih dahulu lisan beliau, kemudian beliau bilang, kuffa alaika hadza, kamu tahan ini. Itu kunci semua kebaikan. Kendalikan lisanmu. Mu'adz bertanya keheranan. Ya. Yang masjidnya antum pakai itu namanya, yang namanya antum pakai untuk nama masjid ini kan, Mu'adz bin Jabal. Kalau ya Rasulullah, wa inna lamu'akhaduna bima natakallamu bih. Loh, memangnya kita ini bakalan dihukum oleh Allah gara-gara apa yang kita ucapkan? Qala thaqilat ka ummuka ya Mu'adz. Ya, terjemahannya mungkin, gimana sih kamu ini Mu'adz? Wa hal yakubbun nas fi nari jahannama
ala manakhirihim aw qala ala khayashimihim illa hasaidu alsinatihim. Lah, apa yang menyebabkan orang-orang itu terjerembab? Tahu terjerembab? Jatuh dengan wajah yang nyungsep terlebih dahulu. Itu jatuh yang paling tidak enak, paling menghinakan itu. Mukanya nyongsor dulu ke bawah. Itu namanya yakubbun nas ala manakhirihim, sehingga hidungnya nyungsep ya ke neraka jahanam, kalau bukan gara-gara perbuatan lisannya. Makanya menjaga lisannya adalah kunci keselamatan, sebagaimana lisan juga pintu yang sangat besar yang bisa memasukkan seseorang ke dalam jannah. Nah, terus kira-kira apa saja nih ibadah-ibadah yang bisa mengoptimalkan pemanfaatan lisan kita? Setelah kita tahu tadi bahwa pentingnya menjaga lisan ya, banyak soalnya hadis-hadis yang mengarah ke sana ya. Di antaranya hadisnya Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, bahwa Nabi bersabda, "Man yadman li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi, adman lahul jannah." Siapa yang berjanji mau menjaga yang ada di antara kedua rahangnya, apa itu? Ya lisan. Dan apa yang ada di antara kedua kakinya, kemaluannya. Siapa yang berjanji mau menjaga dua hal ini, aku menjamin dia bakal masuk jannah. Ini hadis riwayat Al-Bukhari. Jelas dari sini ya, bahwa menjaga lisan adalah jalan untuk mendapatkan jannah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, ini athar ya, bukan hadis Nabi tapi athar sahabi. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Wallahi alladzi la ilaha ghairuh." Demi Allah yang tidak ada ilah selainnya. "Ma 'ala dhahril ardi syai'un ahwaja ila tuli sijnin min lisani." Ini sahabat yang bilang, di atas bumi ini tidak ada sesuatu yang lebih pantas untuk dipenjara yang lama daripada lisanku sendiri. Daripada lisanku. Ini lisannya sahabat, ahli tafsir, yang dia itu pernah mengatakan, "Lau kuntu a'lamu anna ahadan a'lama bi kitabillahi minni tudrabu ilaihi akbadul ibli la ataitu." Saking dia itu lamanya mengambil ilmu tafsir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia katakan apa? Demi Allah, seandainya di muka bumi ini ada orang yang lebih alim tentang Al-Quran daripada aku, dan aku tahu orang itu siapa, kemudian aku bisa datangi orang ini dengan mengendarai unta, aku akan datangi dia, aku akan belajar. Ini bukan beliau sombong, tapi beliau ingin menunjukkan kapasitas keilmuan beliau. Artinya kalau bicara itu pasti pakai dalil Al-Quran, hadis Nabi. Pun begitu, beliau mengatakan tidak ada yang lebih pantas di penjara yang lama daripada lisanku. Nah, ini menunjukkan betapa bahayanya lisan itu apabila kita tidak pandai-pandai menjaganya. Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, "Ma 'aqala dinahu man lam yahfaz lisanah." Orang yang tidak menjaga lisannya itu bukan orang yang paham agamanya. Bohong dia kalau ngaku paham agama, tapi lisannya tidak dia jaga. Ya, orang yang paham agama itu pasti dia akan jaga kalau bicara, nggak sembarangan, nggak asal dia bicara. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, "As-samtu syi'arus salihin wal kalamu syi'arul munafiqin." Diam itu ciri khasnya orang-orang saleh, lebih banyak diamnya. Sedangkan banyak omong itu ciri khasnya orang-orang munafik. Jangan tersinggung loh ya. Memang orang munafik itu pintar ngomong, tapi tidak pintar mengamalkan.
Makanya sampai-sampai Allah ketika menceritakan tentang orang munafik yang pintar ngomong ini, kalau mereka ngomong itu kamu tertarik loh untuk nyimak omongan mereka, wahai Rasulullah. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa iyyaqulu tasma' liqaulihim. Kalau engkau lihat mereka penampilannya memukaumu, membuatmu takjub. Dan kalau mereka bicara, kamu juga tertarik untuk mendengar omongan mereka. Ka'annahum khusyubun musannadah yahsabuna kulla sayhatin 'alaihim humul aduwwu fahdharhum qatalahumullahu anna yufakun. Tapi justru mereka itulah musuh sejati, waspadai mereka. Jadi banyak bicara kalau tidak terkendali itu bukan ciri khas orang soleh, justru itu ciri khas orang munafik. Jadi ayyuhal ikhwah, jelas ya dari beberapa nukilan ini bahwa lisan itu luar biasa. Apabila kita bisa kendalikan, kita bisa gunakan untuk kata-kata yang diridhai oleh Allah, dan lisan juga bisa mengerikan apabila tidak kita kendalikan. Nah, sekarang cara kita mengoptimalkan lisan ini apa? Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari sahabat Anas bin Malik, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia mengucapkan yang baik-baik. Jelas itu baik, ucapkan. Enggak jelas itu baik atau enggak baik, diam aja, tidak usah diucapkan. Baik di sini dilihat dari beberapa hal, enggak cuma dari satu hal ya. Pertama, redaksinya itu baik enggak? Diksinya, pilihan katanya itu sendiri baik apa enggak? Satu itu. Baik Ustaz. Baik. Maksud antum mengucapkannya baik enggak? Kata-kata yang baik kalau maksudnya untuk meledek jadi enggak baik. Ya. Jadi penempatan kata-kata ini juga harus sesuai sehingga menimbulkan maksud atau makna yang baik. Selain kata-katanya itu sendiri adalah baik. Karena dua-duanya diperintahkan oleh Allah. Wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Perintahkan kepada hambaku agar mereka mengatakan yang terbaik. Ada yang baik, ada yang lebih baik, ada yang terbaik, ucapkan yang terbaik. Kenapa? Inna syaitana yanzaghu bainahum. Karena syaitan itu pandai menyulut permusuhan di antara manusia melalui kata-kata. Ketika ada kata-kata yang diksinya itu kurang baik, walaupun maksudnya baik, itu akan berpotensi menimbulkan salah faham. Orang yang mendengar, kurang ajar dia, masa saya dibilang begitu? Walaupun ini tidak ada maksud ke sana, tapi itu sangat berpotensi untuk ditarik oleh syaitan sebagai bentuk hinaan. Ini kamu sedang dihina sama dia, dia sedang melecehkan kamu, padahal tidak ada maksud ke sana. Jadi tidak cukup maksudnya baik, pilihan kata juga harus baik. Pilihan kata baik, penempatannya juga harus baik. Jangan sampai ditempatkan sebagai sindiran, sebagai cemooh, ya. Jangan. Yang ketiga, baik dari akibat yang ditimbulkan. Jadi mikirnya 3 kali. Cek kata-katanya baik nggak ya? Baik insya Allah. Maksud antum mengucapkan di sini baik nggak? Ayo, ikhlaskan niatnya. Maksudnya apa? Ayo, nyindir atau muji atau jilat? Enggak, saya maksudnya ingin apresiasi dia. Nah, bagus. Kira-kira dia diapresiasi ini menimbulkan dampak yang baik enggak? Wah, dia malah bisa besar kepala. Nanti dia sombong. Ya jangan juga. Ya, belum terpenuhi itu ketiga syarat ini. Jadi perhatikan pertama dari pilihan katanya. Kedua penempatannya, redaksinya, konteksnya ini. Baik enggak kalau ditempatkan dalam konteks itu. Yang ketiga adalah apanya? Dampaknya baik enggak? Renungi dulu. Waduh, saya enggak yakin dampaknya baik. Khalas uskut, diam aja kalau begitu. Diam aja.
Yang kedua, cara kita mengoptimalkan lisan adalah memperbanyak zikrullah. Jelas baik kalau zikrullah itu. Ya, itu jelas baik itu. Tidak ada efek sampingnya, nggak ada. Tapi selain zikrullah bisa menimbulkan efek samping. Ya. Banyak berzikir, banyak tilawatul Quran. Karena tilawatul Quran adalah bagian dari zikrullah. Nah, itu adalah kalamullah. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Ya. Wa man asdaqu minallahi haditha, wa man asdaqu minallahi qila. Ini adalah kisah-kisah terbaik, ucapan yang paling benar. Ya. Jadi kalau itu kita baca, jelas itu adalah penggunaan lisan untuk sesuatu yang pasti diridhai oleh Allah. Dan kalau lisan itu sedang tersibukkan oleh ketaatan, tidak bisa dipakai maksiat. Gimana mau pakai maksiat? Gimana mau ngomong kotor orang sedang baca Al-Quran? Kan nggak mungkin. Tapi kalau dia sedang nggak dipakai untuk ketaatan, itu yang bisa dia salah gunakan. Jelas kan? Kemudian kalau itu adalah amalan-amalan yang bisa dia amalkan supaya lisannya berbuat yang baik, berkata yang baik. Kalau bukan amalan bagaimana? Ya diem itu bukan amalan apa-apa, tapi itu adalah sesuatu yang menyelamatkan dia. Falyakul khairan au liyasmut. Itu pilihan juga. Ucapkan yang baik. Kalau nggak yakin itu baik, ya diem. Diem dengan niat menjaga lisan. Itu ibadah itu. Ya, diam dengan niat menjaga lisan itu adalah ibadah. Menghindari ghibah. Jangan menceritakan hal-hal negatif pada diri saudara kita. Walaupun memang dia seperti itu. Hindari. Karena Allah menyerupakan orang yang ghibah itu seperti orang yang kanibal. Ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Masa ada yang suka mengkonsumsi daging saudaranya yang sudah mati? Kamu pasti gak ada yang suka. Yaitu busuknya ghibah itu sebusuk orang kanibal terhadap saudaranya sendiri. Hindari ucapan dusta, hindari fitnah, namimah, ngadu domba. Ya, jadi subhanallah, dampak yang baik itu menjadikan kata-kata yang tidak jujur menjadi amal soleh. Dampak yang buruk menjadikan ucapan jujur menjadi dosa besar. Kok bisa Ustaz? Ghibah itu kan dia berkata apa adanya. Ya Rasulullah, ara'aita in kana fi akhi ma aqul. Bagaimana menurutmu wahai Rasulullah, jika memang saudaraku itu memiliki sifat-sifat negatif seperti yang aku katakan, enggak ada yang tak tambah-tambah. Anak bicara apa adanya. In kana fi akhika ma taqul faqad ightabta. Ya justru itu yang namanya ghibah. Kamu menceritakan hal-hal negatif tentang saudaramu. Lah kalau enggak seperti itu, faqad bahatta. Kamu telah berdusta atas namanya. Lebih besar lagi dosanya kalau dia nggak seperti yang kau ceritakan. Jadi menceritakan hal negatif, jujur nggak dirubah-rubah sama dia. Tapi dampaknya apa? Dampaknya menimbulkan kebencian orang lain. Oh, kurang ajar dia, ngerasani saya rupanya. Di depan saya ngomongnya bagus-bagus, di belakang dia bicarakan aib saya. Menimbulkan dampak apa? Negatif. Contoh lain, ngadu domba. Bukan ngadu domba sama domba, bukan. Artinya ngadu domba itu namimah. Bahasa syar'inya namimah. Namimah itu definisinya naqlul hadithi ala wajhil ifsad. Menukil omongan orang terkait orang lain dengan tujuan merusak hubungan. Ini juga tidak merubah omongan. Misal si A dan si B sedang bicara, kemudian si A ini ngerasani si C. Dia bilang kepada B, C itu orangnya begini, begini, begini. Jelek lah istilahnya. Terus B lapor ke C. Dia sampaikan omongannya A itu
100% apa adanya, nggak ada yang ditambah-tambahi. Dia sampaikan kepada si C, A itu bilang kepadaku, kamu itu orangnya begini, begini, begini. Tujuannya biar ribut ini, A sama C biar ribut. Itu namanya namimah. Jujur apa adanya, tapi dampaknya merusak. Itu dosa besar. Tapi sebaliknya, kalau B ini ingin mendamaikan A dan C yang sudah terlanjur musuhan, dia tahu A ini benci sama C, C benci sama A, terus dia ingin islah. Dia bilang kepada A, ngarang, katanya C, kamu itu orangnya baik, dia tuh sebetulnya hormat, cinta sama kamu, dia ingin menjalin kembali persahabatan denganmu, tolong maafkan dia. Oh ya sudah, saya maafkan. Habis itu, padahal si C nggak pernah ngomong kayak gitu. Dia datang lagi kepada si C, dia bilang, itu sebetulnya respect sama kamu, ingin menjadi sahabatmu sampai mati, gini, gini, gini. Dia minta maaf, padahal nggak pernah ngomong itu si A. Ya sudah, saya maafkan. Ini kan berarti bohong kan sebetulnya. Tapi tujuannya untuk islah. Nabi bilang apa? Laisal kadzabu man yuslihu baina itsnaini fayunmi khairan aw yaqulu khaira. Bukanlah seorang pendusta, kata Nabi, orang yang mendamaikan dua orang yang sedang musuhan kemudian dia menukil ucapan-ucapan yang baik atau membuat perkataan-perkataan yang baik. Jadi ingat, dampak itu juga harus dipikirkan. Jangan cuma redaksi baik, tapi dampaknya juga mesti baik. Ini sudah masuk waktu ya. Jadi kita mungkin materinya sebetulnya sudah selesai sih. Kalaupun ada tambahan sedikit, paling nanti kita lanjutkan setelah azan insyaallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله
Baik, ayolah ikhwah, sebagai rangkuman ya dari materi kajian kita pada malam hari ini, ada banyak sekali dari hadis-hadis yang kita bahas, dan banyak pelajaran yang kita bisa rangkum ya. Di antaranya adalah dari hadisnya Abu Hurairah yang panjang tadi itu, yang dikisahkan oleh Dhamdham ibn Jaus al-Yamani, bahaya menghakimi orang lain atau memvonis nasib seseorang di akhirat. Itu bahaya. Kalau tidak ada dalil yang tegas, yang qat'i, yang sahih dan sharih bahwa si fulan itu di mana, enggak usah kita nyatakan apapun tentang orang itu. Karena memang akidahnya Ahlus Sunnah itu tidak menghukumi orang ini min ahlil jannah ataukah orang itu min ahlin nar, kecuali kalau ada dalil yang jelas. Ya, Imam Ahmad dalam risalahnya Ushulus Sunnah mengatakan, la nahkum ala ahadin min ahlil qiblati bi jannatin wala nar. Kami Ahlus Sunnah tidak menghukumi seseorang itu sebagai ahlul jannah ataukah sebagai ahlun nar, ya. Walinnama narju lil muhsini wa nakhafu alaih wa nakhafu alal muhsin alal musi wa narju lahu rahmatullah. Kami ini hanya berharap bagi orang-orang yang zahirnya itu orang baik, kita berharap semoga dia mendapatkan jannah, semoga. Tapi tetap ada kekhawatiran. Tapi kan kita nggak tahu niatnya, makanya kita nggak memastikan. Kita hanya berharap sejauh yang kita ketahui dia orang baik-baik, mudah-mudahan dia masuk jannah, walaupun tetap ada kekhawatiran. Kalau dia punya dosa yang tersembunyi, yang kita nggak tahu, ya mungkin saja dia tidak masuk ke jannah langsung, lewat dulu di neraka. Allahu a'lam, nggak ngerti kita. Sebaliknya orang yang nampaknya ini ahli maksiat tapi nggak kafir, nggak keluar dari Islam, nggak musyrik, ya kita lebih mengedepankan kekhawatiran kita terhadap nasibnya dia, bukan memastikan loh ya. Kita hanya khawatir jangan-jangan nanti dia masuk neraka, dengan tetap menyisakan adanya secercah harapan. Mungkin juga Allah mengampuni dia, kita nggak tahu ada amalan dia yang tersembunyi. Atau mungkin dia bertaubat, kita nggak ngerti dan Allah ampuni, kita nggak boleh menutup harapan itu. Nah, jadi bahaya kalau seseorang itu memvonis nasib seseorang di akhirat tanpa dalil. Yang kedua, akibat buruk dari orang yang lancang mengatasnamakan Allah. Kayak orang itu yang ahli ibadah itu mengatasnamakan Allah, wallahi la yudkhilukallahul jannah. Demi Allah, Allah enggak akan memasukkanmu ke dalam jannah. Demi Allah, kamu tidak akan beruntung di akhirat. Sama itu arahnya. Ya, kamu pasti akan sengsara dalam neraka. Sama itu, semakna itu. Ya. Itu bahaya itu. Di hadis yang lain, man dzalladzi yata'alla 'alayya anni la aghfiru li fulan faqad ghafartu li fulan wa ahbattu 'amalak. Siapa yang lancang mengatasnamakan aku bahwasanya aku tidak akan ampuni si fulan. Kok berani-beraninya dia lancang? Justru si fulan ku ampuni dan amalmu ku batalkan, kata Allah. Ini bahaya banget. Yang ketiga, luasnya rahmat Allah kepada orang-orang yang berdosa. Ya, tadi ada hadisnya Abu Hurairah, ada beberapa kan yang ini berbuat dosa, setiap kali berbuat dosa dia menyesal, dia takut jangan-jangan Allah menyiksa dia gara-gara dosanya, makanya dia minta ampun. Allah bukakan lagi pintu ampunan. Ya. Karena memang rahmat Allah itu mendahului kemurkaan Allah.
Ya. Allah itu lebih sering mengampuni daripada menghukum. Kalaupun Allah menghukum, tidak menghukum dengan gara-gara semua dosa kita. Karena seandainya Allah itu menghukum setiap kali kita berbuat dosa, habis kita ini. Habis, nggak ada ceritanya kita bisa ngaji di sini. Sudah tamat riwayat kita. Ya, walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabbah. Al-Quran mengatakan seandainya Allah itu menghukum manusia gara-gara apa yang mereka perbuat, semua yang mereka perbuat yang mengundang murka Allah itu langsung dibalas instan oleh Allah dengan hukuman, tidak ada lagi manusia yang akan berjalan di muka bumi, habis semua manusia ini. Tapi Allah itu selalu apa? Ya'fu an katsir, memaafkan banyak kesalahan-kesalahan kita yang lain, sebagiannya dihukum. Jadi itu menunjukkan luasnya kasih sayang Allah. Pelajaran lain, jangan tertipu kalau kita ini rajin ibadah. Jangan merasa sok dengan saya sudah lama ngaji, saya ini nggak pernah sholat terlambat, softnya soft awal terus, puasa Senin Kemis sudah bertahun-tahun, saya rajin sedekah, tiap Ramadan umroh, tiap tahun haji, Masya Allah, dan seterusnya. Jangan pernah terpedaya dengan itu semua. Ya, jangan pernah terpedaya dengan itu. Kita bisa begitu juga karena rahmat Allah, karena taufik dari Allah, karena Allah memudahkan kita, memberi kita kesempatan. Orang yang salah satu dari dua bersaudara itu kan dia terpedaya dengan dirinya yang merasa nggak banyak berbuat dosa, sehingga saudaranya nggak layak dapat ampunan Allah. Seakan-akan secara tidak langsung Allah nggak akan ngampuni orang-orang model kamu. Nah ini hati-hati dengan ucapan-ucapan yang menunjukkan takjubnya seseorang terhadap amal dirinya sendiri. Sifat ujub itu bahaya sekali. Iblis itu selain sombong dia ujub. Ana khairum minhu. Itu iblis itu. Aku lebih baik dari dia. Dari pernyataan itu dia merasa tidak mau sujud menghormati Adam. Jadi hati-hati dengan sifat ujub. Orang tuh nggak boleh ujub, kenapa sih? Karena dia nggak tahu amalan dia diterima apa enggak. Dan dia nggak tahu banyakan mana amal solehnya dengan dosa dia, nggak tahu dia. Makanya nggak boleh ujub. Apa yang mau dibanggakan sama manusia ini? Dia membanggakan apa coba? Membanggakan amal solehnya dia. Lah syukur nikmatnya dia itu belum tuntas kok mau dibangga-banggakan. Utangnya dia untuk bersyukur masih lebih banyak daripada yang sudah dia bayar sama Allah. Terus mau bangga apa? Ketika dia mau bayar utang syukur nikmatnya ini, dia ngutang lagi sama Allah. Ya Allah tolong berikan aku umur untuk beribadah. Itu kan nikmat baru. Berikan aku kesehatan, nikmat lagi. Berikan aku ilmu untuk beribadah, nikmat lagi. Berikan aku kesempatan, nikmat lagi. Berikan aku kemudahan, nikmat lagi. Ini padahal membayar utang lama yang baru sebagian kecil dia bisa bayar. Terus dia mau bangga apa sama Allah? Apa yang membuat dia bangga? Dan belum tentu Allah terima juga itu amalan. Karena Allah nggak butuh sama amal kita sedikit pun. Jadi jangan pernah membanggakan amal seseorang. Bersukacita karena mendapatkan taufik bisa beramal soleh, bagus. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Kita diperintahkan oleh Allah untuk senang apabila kita dimudahkan beramal soleh, bukan untuk bangga. Ya. Jadi bersyukur kepada Allah, sandarkan itu nikmat kepada Allah. Hadza min fadli rabbi. Ini semua adalah karunia-Nya Allah. Ya. Jangan kayak Qarun, innama utituhu ala ilmin indi. Wah, aku kan bisa kaya karena ilmu yang aku miliki. Sombong dia. Jangan. Jadi itu beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis-hadis yang tadi kita telah simak bersama. Mudah-mudahan kita bisa
mengamalkan hadis ini dengan senantiasa menjaga lisan kita atau diam. Ya, ucapkan yang baik-baik atau lebih baik diam. Barangkali ada yang ingin ditanyakan. Ada Ustadz via chat WA Ustadz beberapa pertanyaan. Mohon izin bertanya Ustadz, bagaimana dengan pembicaraan antara suami dan istri yang suka membahas berita-berita seputar kebijakan pemerintah yang merugikan rakyat? Apakah termasuk ghibah Ustadz? Membahas kebijakan pemerintah yang merugikan rakyat. Dibahasnya dalam rangka apa? Tujuannya apa? Kalau suaminya ini penasehat istana kepresidenan dan istrinya misalnya ya, atau dia penasehat menteri A, asisten menteri atau wamen, atau dia punya channel kepada pemegang keputusan untuk meluruskan, mengoreksi kebijakan mereka, maka diskusi ini menjadi bermanfaat. Mungkin itu adalah bentuk amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi kalau dia bukan siapa-siapa, lah ngapain bahas itu? Ya kan? Falyakul khairan au liyasmut. Nah, jadi suami istrinya ini sapa dulu gitu loh. Kan mungkin aja suami istri presiden sama istrinya, gubernur sama istrinya, mungkin juga kan kebijakan pemerintah dan dia bagian dari pemerintah. Nggak apa-apa, itu namanya tawasau bil haq, tawasau bis sabr, amar ma'ruf nahi mungkar, nggak apa-apa. Apa misalnya suaminya dekat dengan orang kepercayaannya pemerintah, istrinya dekat dengan istrinya orang itu, jadi dinasihatin dari dua arah, nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada kemaslahatan apapun, ya buat apa dibahas? Wallahu a'lam. Nah. Ya. Izin bertanya Ustadz, zikir merupakan amalan lisan. Apakah orang yang bisu masih bisa mendapatkan pahala berzikir? Bisa zikir dengan hati. Karena zikir itu bisa dengan lisan, bisa dengan hati, yaitu dengan merenungi, membenarkan apa yang diucapkan oleh lisan, bisa juga dengan amal perbuatan, dengan menggerakkan badan kita ini untuk menjalankan perintah Allah, itu bagian dari zikir. Majelis ilmu ini juga majelis zikir. Antum cuma nyimak aja, menggunakan telinga untuk memahami, memikirkan, itu bagian dari zikir. Makanya Atha ibn Abi Rabah rahimahullahu taala, tokoh tabi'in, sebagaimana dinukil oleh An-Nawawi dalam kitab beliau Kitabul Azkar, di muqaddimahnya itu beliau menukil ucapannya Atha yang mengatakan, majalisul dzikri majalisul halali wal haram, kaifa tabi', kaifa tashtari, kaifa tankih, kaifa tutalliq wa nahwi dzalik. Majlis zikir itu adalah majlis yang membahas mana yang halal, mana yang haram, hukum jual beli, hukum pernikahan, perceraian dan yang semisalnya. Itu majlis zikir namanya. Karena dengan kita mempelajari itu, kita akan selalu ingat terhadap aturannya Allah. Ingat kepada Allah itu biar aturannya kita tegakkan atau kita langgar. Kita tegakkan kan? Pentingnya kita tuh ingat Allah supaya kita ini tidak melanggar aturan Allah dan menjalankan perintah Allah. Sehingga ketika orang itu mempelajari aturan Allah itu yang seperti apa, yang Allah halalkan, mana yang Allah haramkan, aturan jual beli, nikah dan lain sebagainya, sama dengan dia berzikir. Karena tujuan zikir itu bukan cuma ingat Allah adalah terus, iya Allah ada, tapi kenapa kamu gak kerjakan perintahnya? Apa artinya kamu ingat sama Allah kalau gitu? Nah, izin bertanya Ustadz terkait hadis Abu Hurairah terhadap dua orang yang ahli ibadah dan ahli maksiat. Apakah surga dan neraka yang dimaksud adalah azab di kubur atau sudah ada yang masuk surga atau neraka Ustadz? Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini surga dan neraka itu sudah diciptakan dan sudah berpenghuni. Adapun penghuninya siapa? Pada dasarnya arwah. Kalau jasadnya masih di bumi, syuhada misalnya,
Ruh mereka ditempatkan di tembolok burung-burung hijau yang berterbangan di jannah, bersangkar di bawah arsy-Nya Allah. Karena jasadnya syuhada masih di bumi. Jadi ada penduduknya, ada penghuninya, dan tidak menutup kemungkinan Allah tampakkan itu kepada nabinya. Allah menceritakan apa yang nanti akan terjadi. Nah, Iya Ustaz, udah selesai? masih banyak Ustaz. Oh, masih banyak. Iya Ustaz. Antum diem sih. Iya, izin bertanya selesai Ustaz, tadi. semoga Allah selalu memberikan keberkahan pada Ustaz dan keluarga serta seluruh kaum muslimin. Amin ya Rabb. Tadi Ustadz menyebutkan bahwa orang yang menunjukkan orang lain suatu kebaikan akan mendapat pahala seperti amalan yang dilakukan orang tersebut. Namun bagaimana jika yang menunjukkan tidak ikut mengamalkan amalan tersebut Ustadz? Tetap dapat pahala karena menunjukkannya. Kalau amalan ini bukan amalan yang wajib bagi orang itu, tetap dia dapat pahala. Kronologinya itu hadis Nabi, bukan ucapan ana sebetulnya ya. Jadi dalam Sahih Muslim, dalam salah satu pertempuran, Nabi itu mempersiapkan logistik kendaraan karena keberangkatannya cukup jauh dan perlu perbekalan, perlu persiapan. Yang mau berangkat banyak, kendaraannya terbatas. Sampai turun ayat kan, walladzina idza atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alaihi tawallaw wa a'yunuhum tafidhu min ad-dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Dan ingatlah orang-orang yang ketika datang kepadamu minta supaya mereka bisa diangkut untuk berangkat berjihad, engkau mengatakan kepada mereka, aku enggak punya lagi kendaraan untuk mengangkut kalian. Sehingga mereka pun berpaling sambil bercucuran air mata, sedih karena mereka tidak bisa nyumbang apa-apa. Nyawa pun gak bisa mereka sumbangkan. Loh, nyawa kok pun? Ya mereka gak punya harta, mereka punya cuma nyawa. Mereka mau sumbangkan buat dinullah, cuma gak ada kendaraan. Mereka sedih. Subhanallah, beda ya kita sama sahabat ya. Beda. Kalau kita alhamdulillah gak dapat kendaraan, ya selamat. Ya, beda kita sama mereka. Nah, sebelum atau terkait dengan peristiwa ini, ada hadis Nabi yang menceritakan ada beberapa orang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kasih kami kendaraan, kami mau berjihad, anak nggak punya lagi kendaraan buat kalian. Ada orang lain yang dengar, orang lain ini, terus dia bilang, ya Rasulullah, ana adulluhu ala man yahmiluhu alaih. Ana akan antarkan orang ini ya Rasulullah. Ana akan tunjukkan dia kepada seseorang yang bisa minjemin dia kendaraan untuk berangkat jihad. Tapi siapa yang berangkat? Yang ditunjukkan atau yang nunjukkan? Yang ditunjukkan yang berangkat. Dianya nunjukkan aja. Apa kata Nabi? Ad-dalu 'alal khairi mithlu ajri fa'ilih. Orang yang menunjukkan pada suatu kebaikan akan mendapatkan pahala seperti pelaku kebaikan itu. Antum nggak bisa hadir kajian, tidak berarti orang lain juga harus nggak bisa hadir kayak antum. Enggak. Antum share, kasih tahu teman-temannya. Boleh jadi mereka tidak ada halangan, mereka bisa hadir. Insya Allah kebaikannya antum dapat. Walaupun dia tidak ngaji, ya walaupun tidak ngaji, tapi kan bukan dia terus-terusan tidak ngaji. Beda lagi ceritanya ini. Karena amalan ini bisa jadi amalan wajib, bisa jadi amalan sunnah. Ketika itu amalan wajib dia tinggalkan, dia dosa. Dosa karena meninggalkan amalan wajib. Kalau dia suruh orang lain mengerjakan amalan yang wajib bagi orang lain dan juga bagi dirinya, sholat misalnya, kan semua orang wajib sholat 5 waktu. Dia belum sholat, dia nyuruh anaknya sholat, dosa nggak? Nggak dosa. Dia nyuruh anaknya sholat, nggak dosa. Yang penting dia jangan lupa sholat. Yang dosa itu dia nyuruh, yang dosa itu kalau dia nggak sholat, bukan karena dia nyuruh orang lain sholat, ya, bukan. Ini amar ma'ruf itu berpahala, tapi meninggalkan kewajibannya itu dosa. Kalau itu wajib, tapi kalau itu sunnah, dosa nggak? Orang ngajak orang, ayo dong donasi buat bangun masjid nih, Masjid Mu'adz bin Jabal lagi pembebasan tanah, tapi yang ngajak nggak ikut infak, dosa. Kalau sana nggak mau. Enggak dosa, kan bukan wajib gitu loh. Bukan wajib.
Jadi lihat-lihat, ajakan itu ajakan wajib ataukah anjuran. Ya, kalau itu anjuran, ya hukumnya orang tidak mengamalkan sesuatu yang sunnah tidak berdosa. Tapi dia ngajak orang lain mengamalkan sunnah, tetap itu amal soleh. Meninggalkan kemungkaran bagaimana Ustaz? Sama. Orang masih berbuat mungkar. Apa misalnya kemungkaran? Judol, judi online misalnya. Tapi dia ingatkan anak, kamu jangan kayak aku ya. Saya suka main judi online. Peringatan ini, nahi mungkarnya dia itu amal soleh. Tapi karena dia nggak meninggalkan kemungkaran itu, dia tetap berdosa karena tidak meninggalkan kemungkaran. Karena ini wajib ditinggalkan. Tapi kalau itu bukan sesuatu yang wajib, itu makruh saja misalnya. Dia larang orang lain dari yang makruh karena itu termasuk sesuatu yang kurang baik, dapat pahala. Tapi sedangkan dia masih mengamalkan yang makruh, ya nggak berdosa, namanya juga makruh, bukan haram. Nah, ya, saya mengetahui ghibah adalah yang menggerogoti pahala amal saya. Saya sering menggibahi orang lain, bahkan saudara kita sendiri. Pencerahannya Ustadz agar saya dapat menghindari perbuatan buruk ini. pertama antum taubat dulu. Ya, karena kan sudah sering berbuat itu. Taubatnya gimana? Ghibah itu dosa dari dua arah. Dosa kepada Allah itu dengan istighfar, dengan menyesal. Dosa kepada orang yang dighibah, minta maaf aja secara umum. Harus gak saya cerita, afwan ya, aneh ini 20 tahun ghibah antum. Enggak dimaafkan antum nanti. Marah dia. Jadi minta maafnya secara umum aja. 20 tahun, enak sekali kau minta maaf sekali mau selesai 20 tahun. Enggak bisa. Nah, repot nanti malah. Antum gak usah cerita kalau antum pernah ghibah, minta maaf sama dia secara global. Terus ada lagi enggak? Ada. Perbaiki nama baiknya. Mintakan ampun buat dia. Kalau orang yang sudah meninggal, Ibnul Qayyim mengatakan sering-seringlah mendoakan supaya Allah mengampuni orang yang antum ghibah itu. Masih hidup juga sama kita doakan. Ada yang sebagian ulama mengatakan ya di tempat-tempat kita pernah ghibah dia, kita ceritakan kebaikan-kebaikan orang ini. Jadi merehabilitasi nama baik dia. Itu caranya kalau orang sudah pernah ghibah, cara bertaubatnya seperti itu. Berikutnya ya jangan ghibah lagi, sudahlah. Zikir aja, zikir. Mau ghibah gatal mulutnya, subhanallah, alhamdulillah. Kan nggak mungkin antum bisa ghibah kalau lagi tasbih kan? Gatal lagi, buka Quran, baca Quran. Gatal lagi, makan sana. Ada kerjaan yang mubah itu, jangan yang haram yang dikerjakan. Ya insya Allah jauhin aja teman-teman yang biasa mendengarkan rumpian-rumpian itu. Karena orang nggak mungkin dia ghibah sendirian kan? Ada orang ghibah sendiri? Nggak ada. Kalau ada yang dengar dia baru ghibah. Nah yang dengar itu adalah mitranya dalam dosa. Betul itu. Partner dia dalam dosa ghibah. Karena kalau nggak ada yang mau dengerin, nggak ada yang mau cerita. Jadi jangan mau. Dua-duanya harus tobat itu. Dua-duanya harus tobat. Nah. Alhamdulillah, khalas Ustaz. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Wallahu taala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.